Terus semua sarana untuk yang tidak hadir di majelis itu kita pertimbangkan pada level kedua. Yang level pertama tentu yang nopo hadir. So kaya saiki sing hadir ra tenanan demi yang tidak hadir. Kuali gitu. Jadi balik syahid mingkumul Qoib yang hadir itu harus yang serius. Nanti kalau paham kamu serius baru boleh menyampaikan sama yang apa? Al-qaulu salisu awu leres nih. Al-qaulu salisu te pendapat sing ketiga itu ngene, anna awwala manazala iku al-Fatihatu Fatihah. Pertama sing turun itu Fatihah. Iwa dalile napa? Awalan nabi dadi nabi niku mun disuruh salat. Kan enggak kebayang salat tanpa napa? Tanpa napa? Fatihah. Jadi otomatis Fatihah itu awaluma napa? Nazala. Al-qaulu rabi'u anna awwala ma nazala iku bismillahirrahmanirrahim. Saat temne kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma iku bismillahirrahmanirrahim. Wa hunalika lan ing dalem kono-kono panggonan aqwalun de pira-pira pendapat ukhra kang liya fi awal lima ing dalem kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma. Wa kullu dalika tus kabehane mengkono-mengkono kabeh iku la yasbutu ora tetep apa dalil min nahiyatis sanati saking sisi sanad. Lawa in sokha umpama sah apa ikilah dalil min haitsu sanad fayuta awwalu mongko den takwil apa dalil bi anna makna awwalima kelawan makna sak temne kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma iku ala hasbin ing atase buang min. Jadi setiap ada sahabat atau tabi'in ngendikan awwaluma nazala kaza maknane napa ay min awwalima nazala ala hafimin ing atase buang napa min ay min awwalima nazala iku setengah saking kawitane perkara nazala kang tumurun apa mah. Carane nakwil sepudi dari sekian pendapat awwaluma nazala itu kada sisi tok muni kada awailu makhsusatun ay hadhihi awailu makhsusatun yaiku ditakwil sebagai sing awal makhsusatun kang khusus kang tertentu. Awaluma te kawitane perkara nazalan kang tumurun apa ma bi Makkah ana ing kota Makkah iku Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Awaluma te kawitane perkara nazalan kang tumurun apa ma bil Madinah ana ing Madinah iku suratul Baqarah iku surat Baqarah. Wa qila lan tidhawana apa wailul lil mutaffifin. Pertama turun ing Madinah iku wailul lil mutaffifin. Awaluma nazala fil qital utawi kawitane perkara nazala kang tumurun apa maksud qital ing dalem bab perang iku udina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulmun. Awaluma nazala fi sya'nil khamri tapi iki ubam nerangno kawitane perkara nazala kang tumurun apa ma fi sya'nil khamri ing dalem masalah arak. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir iku yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Awalu suratin utai kawitane surat nazalat kang unzilat kang den turono apa surat fiha kang iku tetep ing dalam surat sajdatun utawi sujud sajdah. An-Najmu utawi surat An-Najm utawi iku An-Najmu surat Najm rawahul Bukhari. Awalu ma kawitane perkara nazalat kang tumurun apa mafil atmati ing dalam masalah pakanan di Makkah ing dalam Makkah iku kullu ajidu fi ma ufiya ilayya muharraman. Wa bil Madinah yang ila Madinah innama harrama alaikum maitah ini ku ayat innama harrama alaikum maitah. Terus kalau terangkan ini penting sekali sing kedanjinan pahami. Jadi ulama itu bisa berdebat tentang awaluma nazala, napa awaluma nazala. Tapi kita tidak penting ikuti debat itu khasnya ulama. Tapi sebetulnya ada solusi. Solusinya itu mirip seperti awaluman amanah, mirip awaluman apa? Amanah. Sekarang jangan angan-angan gitu. Nabi ketika dapat wahyu pertama, saya ulang lagi ya, Nabi ketika dapat wahyu pertama, itu kan semua tarikh sepakat. Pertama sing dikandani kanjeng Nabi Khadijah. Sinten? Sayyidah Khadijah. Pertama beliau komunikasi, beliau manja sebagai seorang suami sampai ngendikan tafsiruni zamiluni. Yang saya terangkan kemarin, domir jama itu karena Khadijah bismil ahli, makanya pakai mukhatab jama apa? Mudzakkar. Harusnya kan zamilini. Kalau pakai standar apa? Nahwu mukhatabah mufradah. Tapi ini pakai apa? Zamiluni. Berarti pakai apa? Domir jama mukhatab bismil ahli karena Khadijah bernama Ahl itu keluar. Setelah Nabi curhat itu, jawab Khadijah malah ini yang saya tunggu. Karena Sayyidah Khadijah itu tahu suaminya itu calon Nabi itu mulai nikah, yaitu
Beliau nikah umur 40 tahun, Nabi umur 25. Tapi Khadijah tahu betul kalau ini calon Nabi. Karena beliau pernah mengutus Maisarah untuk nderekno tindake Kanjeng Nabi. Maisarah itu nama lelaki. Sehingga mukjizatnya Nabi sudah kelihatan. Kalau boleh dibahasakan mukjizatnya Nabi sudah apa? Lalu ketika pertama dicintani Nabi ketemu malaikat di Gua Hira, normalnya awaluman amanah itu Khadijah. Normalnya awaluman amanah itu Khadijah. Tapi Sayyidina Ali tidak kalah kerennya karena beliau misanan dan Nabi pernah hidup serumah dengan Sayyidina Ali karena Nabi di rumah Abu Thalib. Abu Bakar juga gak kalah kerennya karena teman dekatnya Kanjeng Nabi, Sohib. Zaid bin Harisah itu juga gak kalah dekatnya karena Zaid ini candalemnya Khadijah sing derekno Kanjeng Nabi. Dari sekian status keren ini, kemudian kalau kita berdebat awaluman amanah mutlaqan, orang boleh bilang Khadijah, Abu Bakar, Ali, Zaid bin Harisah. Sehingga di bab berjanji itu pakai jalan tengah. Awaluman amanah minar rijal, Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, dan wa minal mawali Zaid. Itu kompromi. Apa? Kompromi. Jadi ilmu ya butuh. Jadi misalnya ada orang kultus Kang Ali itu Kiai Damara, maksudnya Kiai apa saudara Kiai alternatif kok dukun gitu. Misalnya Hamdan itu Kiai, ya sudah Kiai bisa, pokoknya ditambah dewi lah kira-kira gitu. Karena mau tidak mau, jadi misalnya orang ya kayak di sejarah NU lah, ada yang bilang NU itu pendirinya Syekhona Khalil. Karena dapat alamat itu Syekhona Khalil. Tentu penanggalan yang gampang ya Mbah Hasyim Asy'ari. Karena ketika dimaklumatkan, diresmikan, dibatukan itu ya Mbah Hasyim Asy'ari. Tapi ada saja yang ngendikan min haitsu ide ya Mbah Hasyim. Apa? Syekhona Khalil. Itu normal saja. Nah sekarang pertanyaannya adalah yang ngendikan awwalu manazala itu orang sekali berjabir, termasuk minas sabiqinal awwalin. Dan beliau meyakini itu ya yuhal mutsafir. Terus ada yang ngedikan lagi Fatihah, juga itu gak bisa dibantah karena awal Nabi jadi Nabi itu perilakunya sudah sholat dan gak kebayangkan sholat tanpa Fatihah. Terus ada yang mengatakan Bismillah karena gak kebayang Fatihah tanpa Bismillah. Makanya saya pernah guyon secara fikih dan ini guyon ilmiah. Fikih itu ya bisa digugat, menurut Cangkem Elek bisa digugat. Coba awalul arkan itu apa coba kamu bilang? Takbir apa niat apa qiyam? Ayo coba. Kowe nek sholat itu ngadeg sik apa niat sik? Iya. Ngadeg riye. Tapi kalau ngadeg kamu hitung awalul arkan itu jelas goblok. Karena kecelok ngadeg sholat sausé niat. Nah orang niat ini ngadeg olahraga atau ngadeg biasa atau ngadeg siaga. Tapi tetap iso darani ngadeg sebagai rukune sholat. Berarti di sini. Iya. Saiki misalnya niat tunggu setelah lagi ngadeg sah. Ya rasa kan? Karena niat ini kecelok niat nak dibarengi awalul arkan. Mergo sing darah niat kok bisa muktaronan dipilih. Jadi kan niat tok kok ora ditopang ngadeg, ya ora dadi niat. Ayo terus dhisik. Barang itu menjadi kriminal yang baru. Bagaimana urutan rukun kemudian kamu katakan barang. Ya ora ya nak goblok gak mikir iku. Ora kok ya. Oh bisa ora tau ono jawaban di sini nomor 1 orang yang baik-baik. Kenapa itu kamu masalahkan? Ini paling pinter gitu. Tanpa dimasalahkan orang ya baik-baik. Tapi secara ilmiah itu memang masalah. Lalu Dewi Imam Ghazali beliau punya riwayat ini. Belum setuju riwayat itu. Senajan to coba takokno hadise kondi, kok jadi Albani. Senengane nyoal wae. Inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu itu goblok. Ya kan goblok memang. Misalnya cara kula niku kemalingan atau aku kebakar. Terus ditolong mbek Hamdani takok. Jenengan dalam itu. Itu ilmu ketika dijawab wong itu memang ya orang itu. Tanya itu kan penting. Terus dijawab omahku ini. Itu ilmu apa enggak? Ilmu tapi goblok. Wae kebakaran takok. Tahu alamat. Saya lagi jawab, wae kebakaran kok. Tahu alamat.
Ya saiki sementing sholat itu para pangeran dengan melafazkan Allahu Akbar, meyakini Allah itu maha besar. Terus berhubung sholat itu antara zuhur, asar, antara yang lain-lain itu mirip, maka harus kamu pastikan yang kamu sholat itu sholat apa, namanya ta'yin. Terus sholat itu banyak, ada fardu, ada sunnah, kita harus memastikan sholat ini fardu. Penting-penting seperti itu penting daripada bakas dhisik ya niat sampai ngadeg. Kira-kira kowe sholat terus gemerjet Gusti. Rukunnya dia itu dia niat sampai ngadeg. Ini sholat yang kurang penggawean tuh kira-kira. Yaitu inna minal ilmi la jahil. Sebagian ilmu jadi mulanya apa ya ilmu itu ya rasa ada prioritas. Pola terasakan. Sehingga saya setuju model Said Muhammad seperti ini. Jadi awaliyah itu pasti nisbiyah. Nisbiyah itu ya subjektif atau relevan. Misalnya saya beri contoh. Semua ulama kalau ditanya spontan, pertama yang jadi nabi siapa? Pasti jawabannya Nabi Nuh. Itu hampir semua ulama, enggak janjian. Asal dia ulama mesti jawabnya Nabi Nuh. Ya mesti orang yang bantah, kok buatan agam. Karena spontannya ulama itu mesti ngikuti Quran. Enggak ada surat Adam, yang ada surat Muhammad. Nah kenapa surat Nuh? Karena ini sudah keren. Jadi Rasul sudah memenuhi standar Rasul. Ono umate, ono sing musuhi, ono sing anut, seru, seru. Ya, sekarang dari kiai, ono sing ngaji, ono sing turu, ono sing ora paham gayane paham, ono sing ora paham malah mikir wong liya macam-macam. Itu kan seru. Wis memenuhi kriteria jadi kiai. Nabi Adam ya nabi, tapi terus nabi ini sapa? Mengenai swarga. Ada gugatan yang kita ini menjadi kalah. Terus nabi ini sapa? Mengenai swarga. Terus ya nabi sausé turun ning bumi lha iya mbek anak-anake, sagape binaan. Sehingga meskipun kita yakin Nabi Adam itu nabi, tapi ulama spontannya pasti bilang no, spontannya. Makanya terus akhirnya ulama tengah-tengah. Awalun nabiyyin Adam wa awalur rasulin ba'atsahu wa itu no. Lah itu jadi kompromi, napa? Kira-kira wow. Misalnya mau biasa wow. Jom gitu. Nah itu ya kira-kira gitu. Jadi kalau ada polemik awaluman amanah ya tahmilannya proporsinya seperti ini. Paham ya? Kalau ada polemik awaluman azala ya tahmilannya seperti itu. Sehingga kita ini coba jenengan sekarang ini turunannya Nabi siapa? Sekarang jenengan ini wajah-wajah di depan ini turunannya Nabi. Nah benda itu ya. Nabi ada. Yang turunan Muhammad kan habaib gitu. Enggak, ini saya cerita. Ya itu ya benar, tapi ada salahnya. Kamu bilang Nabi Adam itu ada salahnya. Karena dzurriyyatu Adam inqaradu itu habis. Illa ma kanu min dzurriyyatin Nuh. Sehingga kita di beberapa surat atau di surat Isra tepatnya, itu kita diistilahkan dzurriyyataman hamalna ma'anu. Sehingga kita ini punya dua status, Bani Adam dan Bani Nuh. Kenapa demikian? Dzurriyyatu Adam pernah inqaradu, yaitu ketika kena tufan, itu habis semua. Kecuali orang 80 yang ikut perahunya Nabi Nuh. Sehingga generasi setelah itu disebut Allah dzurriyyataman hamalna ma'anu. Nah, sampai semua ini keren. Karena turunannya Nabi Nuh. Nabi harus nyanyi habaib gak level. Cuma ini cerita. Nah itu ya sah. Kita dikatakan dzurriyyahnya Adam ya sah. Dikatakan dzurriyyatun Nuh ya sah. Karena dzurriyyatu Adam pernah hadis kecuali yang 80. Ya jadi ini 80. Aku sudah tahu ngecek. Bahwa ini riwayat itu jadi apa? 80. Oh kok takut mau? Musuh tenang. Ini manifest iya. Itu 80 penumpangnya pesak kru dewa. Oh cangkem elek ngono. Ora paham takok. Lah ya biasanya pesawat kan dihitung ya, penumpangnya berapa, awak kabin berapa, pilot berapa. Ngono takokno. 80 itu nit apa itu? Kacau. Kalau suwon gitu, aku enak ngaji sama saya itu punya adat kamu sendiri dingin. Mikir orang lain itu yang kedua. Ibda di nafsi itu aturannya Rasulullah, bukan aturannya Gus Ba. Itu aturan Rasulullah ibda. Sekarang itu banyak orang yang kalau ngaji itu ribet mikir orang lain. Itu tidak betul. Bukan karena saya marah, itu etikanya Rasul ibda
binafsik summa biman ta'ul. Ya prioritas kamu sendiri itu ingin paham, apalagi kamu yang luar biasa karena yang menghadiri apa? Majelis. Jadi dulu zaman Nabi itu, kalau Nabi ngendikan si pengumumannya istan sitin nas, coba Hurairah, kamu minta manusia itu diam supaya memahami apa yang saya ngendikan. Mereka diam, fokus. Setelah selesai Nabi ngendikan liubali wa syahid minkumul ghaib, yang hadir berkewajiban menyampaikan dan tidak. Tapi kalau yang hadir sendiri tidak fokus kemudian tidak paham, itu produknya terus kayak apa? Tapi jadi ini apa? Supaya clear ya jadi apa? Nah, itu nanti kadang-kadang canggih ini, dia ini ngaji main motor, orang mikir dia paham tau kan? Dia mau ibu muhibbin, raja mau rapor. Cuma ini saya peringatkan ya, karena ini supaya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti di semua kebaikan nanti ngendikan apa tidak binasi. Diri kamu urus sendiri, baru mikir summa biman ta'ul, orang yang kamu rumah. Supaya apa juga difokus. Saya andekan dulu ngaji sama Mbah Mun tidak fokus, mungkin ya tidak sealim ini. Saya itu kalau dulu ngaji Mbah Mun sekaligus ijazah, kitab yang mau dibaca Mbah Mun itu tak pelajari dulu. Itu ijazahnya Mbah Mun. Sehingga saya ngaji itu sudah punya bayangan. Misalnya saya baca ya jibu ala kulli mukallafin, misalnya ad-dukhulu kata ad-dukhulu fil Islam ini. Sehingga saya tinggal ngecek bacaan saya yang saya putuskan tadi malam dengan yang dibaca Mbah Mun itu mirip enggak? Kalau mirip 50% berarti setengah ngalim kan gitu. Lah nak benernya 20% berarti goblok. Nak benernya 10% goblok banget gitu. Nak keliru 100% ora pati menungso. Mosok goblok nanti gitu. Tapi nak bener 90% wis ketok santri kan. Kan wajar tetap kacek 10% ke guru. Nah persis malah sawangannya kok saingan. Jadi sehingga saya itu pede. Ketika saya kecelok orang alim itu pede saya karena saya berkali-kali baca kitab yang saya putuskan itu mirip bacaannya. Juga sampai ke kitab di mana-mana itu. Wong miripku sampai Mbah Mun saya ini Hamdani ini kan enteng maksudnya. Dan ini sekaligus ijazah. Sekarang enggak, orang ngaji itu blank. Halamannya ora apa? Halamannya ora robar kata kotak, kowe ngaji kebak digomi. Terus nek majlis takok, halaman biru. Malah kadang ketemu kancane takok, "Cek nomor WA." Cocokan jenengan yang pundi kenalan. Iku apa ngaji apa golek kenalan. Iku kelakuane wong ngaji apa kelakuane wong multi level. Kok golek kanan kiri. Sehingga orang-orang alim dulu memang gitu. Makanya dulu ngaji itu korok tuh alas syekh, murid yang baca di depan. Sehingga saya ketika bangun ngersakno saya baca itu ya pede beberapa kali disuruh nyari takbir ya pede percaya diri karena tadi. Tapi kalau kamu sendiri itu blank itu kosong. Terus kamu kan tidak tahu bacaan kamu benar apa salah. Tapi kalau kamu telah ajar itu ngerti. Oh bangun baca ya jibu, ternyata kamu baca ya jibu. Ya kasus ya. Bangun baca lam taro zaman, kamu baca lam tarjiman kan kacau ya. Ini kan nggak sambung. Tapi kalau benar semua, kamu kan boleh di-errors ngalung. Gaya, no? Ya. Jadi jangan sampai kamu ngalami kiai yang seperti cerita-cerita kayak itu. Ada kiai rapati alim ngorek, babun lawang. Muridnya harus yang tahu ngaji kiai dia. Bah kalau ada kiai dia nak maknanya lawang, walang. Babun itu walang. Protes bahasa ini, kalau gak ada makna itu lawang, bang. Lah iya, walang seneng lawan. Mergo isin napa? Lho kula nate krungu dhewe santri maca faman saroko albedota ing anduk. Mergo tulisane ya hamzah nun dal wabuka. Kiyaine bunyi. Dadi orang ngamuk tapi bunyi. Iya, jempanya tulisannya anduk. Asal bedota iku endok. Endok ning makna vegan iku anduk. Sekrepot bumi jadi bom. Walau dalam bom. Barang itu lah bumi. Kasus ini. Di apa ya? Saya mohon lah. Makanya Quran itu ngendikan innal fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Jadi syaratnya ngaji itu alqasam'a.
Orang Jawa itu ya menteleng ngrungokno. Wa huwa syahid, dia siaga. Syahid itu bersaksi. Jadi ngaji itu syaratnya dua, ngrungokno tenanan terus wa huwa syahid, dia pikirannya kosong kecuali untuk urusan ngaji. Ya, jadi ini peringatan semua muhibin saya supaya ngaji itu punya aturan yang digariskan Allah dan Rasul. Meskipun kita tidak akan pernah sempurna, nggak masalah. Tapi kan lumayan karena ingin memenuhi definisi. Dengan dari awal ngaji targetnya soal. Gua ngaji, gua kenalan ke kiai ini ngaji ya ngaji saja, supaya fair. Kalau kita ingin zaman sahabat juga gitu, tidak semua yang ngaji soal Rasulullah ya ngaji ya ngaji. Mereka istimewa, bahkan nggak berani soal Nabi kecuali ditimbali karena takut gang. Dan masyhur la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudana lakum. Karena Nabi sekali masuk rumah itu milik istri, milik keluarga, milik cucu. Sebenarnya Nabi sekali di dalam nggak ada yang berani soal karena sudah milik keluar. Tapi Nabi kalau keluar ke masjid, ke sufah, mereka berani matur. Karena kalau Nabi keluar ke publik, berarti milik publik. Itu dulu sudah ada aturannya. Jadi kalau Nabi sekali masuk dalam, tidak ada yang berani soal. Qur'an tadkhulu buyutan Nabi illa ayyudana lakum. Kamu jangan masuk dalam Nabi kecuali dapat istri. Karena tidak fair kan, Nabi di pondok mulang, bareng yang dalam lagi ketemu Said Hasan Husain, ketemu Sayyidah Fatimah, terus Assalamualaikum. Kadang lagi dahar, Assalamualaikum, bayangkan. Lapor rasanya jadi kiai yang tidak berak protes. Ngaji romjam ketel mulai. Lagi mangan sak puluhan, Assalamualaikum juga bayangkan. Lah nek kiai salisil bal ora pusing. Oke beri jeding. Assalamu. Padahal ngempete pas ngaji wis dimpet. Mlebu dalam lagi beri jeding. Assalamualaikum. Makanya orang itu harus punya etika lah. Aturan supaya jelas. Bukan apa-apa, karena ini sunnah Rasulullah yang menurut saya sangat rasional. Jadi ngenakno lah. Kiainya kalau ngaji di publik ya fokus. Ketika di dalam ya milik keluarga. Jadi keluarga gak komplain karena punya hak, punya Nabi. Ya, publik ya gak komplain karena ya memberikan waktu untuk publik. Ya taruh saja misalnya saya pas ngaji begini kok bojoku kepen blonjo kan orang arah jalur duit. Karena ngergani pas. Kan juga fair, keluarga sudah membiarkan kita fokus ngaji, sementara kita pas sampai keluarga sampai ganggu, itu kan enggak fair. Itu makanya Quran itu luar biasa. Makanya terusan ayat walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Orang-orang yang sowan Nabi itu harusnya menunggu ketika Nabi keluar ke masjid. Lakana. Jadi walau annahum sabaru, seharusnya mereka itu sabar sampai Nabi yang keluar kepada mereka. Lakana khairal lahum, karena Nabi ketika keluar ke masjid ternyata Nabi sudah siap milik publik. Paham deh? Tapi kalau Nabi sudah di dalam, artinya Nabi milik istrinya, milik cucunya, milik dong gitu. Supaya apa ya? Sama-sama enak. Apa? Sama-sama enak dan betapa aturan Islam di luar. Kalau ini tidak saya terangkan, mungkin sama cara berpikir kok disuaminya. Mungkin itu sih goblok malah nyual. Malah komplain itu lucu kan. Jadi ini luar biasa menurut saya, aturan Islam ini luar biasa. Karena saya ngalami lah. Jadi supaya fair, ini bukan saya nuruti nafsu ngomong ini enggak, sama sekali enggak. Nuruti betapa Islam telah mengatur kita sebaik mungkin. Nabi sekali di masjid itu orang tanya apa saja, sampai wong junub ya takut. Nabi, wow kalau mau beli bujuk kula, tapi ra iso injak, kula kedah sebuti. Apa saja ditanyakan Nabi. Mulai wong di ijazah, kula utangi kathah, ijazah sebuti itu. Mulai sing rapayu rabi di matur, sing kumpul bojone ra iso injal ya matur. Ora iso injal kowe kadang bojo melek piye carane. Ora ro ora iso injal sebab takono sebab apa Gusti ora ro. Sing paling mungkin sebabnya ya ora pati ayu. Sing paling mungkin. Utawa ayu pas bojomu merengut wis mbok lah ora ro pokoke. Lha itu araita ya Rasulullah kada wa kada walam yunzil. Zaman itu Nabi sempat jawab di periode Islam innamal ma minal ma. Jadi wajib apa? Ya seperti itu pernah ada periode innamal ma. Nah, jadi wong wajib adus nain inzal. Kemudian itu menjadi mansuh, ketentuan itu dinasah, dibatalkan. Terus Nabi ngendikan idza jalasa baina syu'abi al-arba faqad wajabal husnu. Akhirnya di periode fikih sudah mujma'alah, hampir mujma'alah lah. Iltiqaul khitanan. Jadi bukan inzal tapi apa? Iltiqaul. Itu ya Nabi
ditanya ketika di masjid. Jadi ketika di dalam ya sahabat yang punya etika terutama itu sudah tidak itu. Sudah tidak berani. Makanya disebut innal ladzina yunaduna kami wara'i hujurat aktsaruhum la yaqilun. Jadi orang-orang Bedui nak sowan Nabi ning dalam masjid foto-foto. Assalamualaikum. Iku waca dhewe ayat aktsaruhum. Mbak ora pati iso terus. Nah, terus ada aturan walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan. Jadi Nabi itu punya jam keluar ke masjid. Terus beliau biasanya duduk-duduk di teras masjid di sofa. Kemudian beliau tanya, arwah itu gada-gada. Terus sahabat ada yang tanya, ya Rasulullah saya punya masalah ini, saya punya iskal fikih ini. Nah, si suga-suga, takoknya keren. Paling keren ya takoknya yang suga. Uang itu yang suga, nah, duit kalau kata. Sembaru tak kayak izin. Kalau nak ono sahabat, ono uang kudus itu keren. Saya sebut, yas'aluna kamadha yunfiqun. Nah, saya ini gak takok kiai carane suga. Mana kon barokah. Kiai dhewe ra sugih takok carane sugih. Malah ngenes kok kiai ini. Lu kiai ini dhewe ra sugih kok takok carane. Malah ngenes kok kiai. Tapi dhisik sahabat ku nak duwe akeh takok. Yas'aluna madza yunfiqun. Wong duwe kula kathah, kula kena sini. Sulma anfaqtum min khairin falil walidun. Nabi itu orang yang sangat jujur. Nak duwe meluweh to prioritasé wong tuamu, kerabatmu. Cara kowe dadi kiai ini gurumu. Oh, dasar kiai amatir. Nafsune tok ya dipikir. Nabi kayak apa Rasulullah itu? Yas'aluna kamadza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin seterusnya. Jadi misalnya gue jadi kiai, santrimu loyal, kalau didik sak miliar, simpel kalau suka ini pertama sinten, kira-kira siapa mbak? Nabi gak. Nabi itu orang yang luar biasa, gak pernah ada nafsu di dirinya. Ada seorang pemuda gagah, pemberani. Saya ini pemuda gagah, pemberani ya Rasulullah. Saya ingin jihad dari Nabi. Jawabnya Nabi apa? Ahayyan walidata, wong kami cek urip. Tasih Nabi. Fafi ma fajidis. Minangka derekno aku ping rumah wong. Sehingga punya fikih di karang itu wa yusannu al istidzan lil walidain ketika seorang pemuda mau jihad. Ya aturannya. Wong derekno nabi mesti bener wae pamit wong tuwa. Apa meneh berjuang derekno kowe kan gak jelas jluntrungane. Lah yo derekno nabi sing mesti bener wae istidzan Pak. Pemenang dia ada berjuang gue, berjuang ngambilmu kegiatan, berjuang gue. Aku dari gue wajib tak haram atau sunat? Jawab, gak jelas. Kayak apa Rasulullah? Ya, jadi kalau suwon sangat, kau ngaji tengkulon, ini sesuai aturannya. Kenapa tengkulon ibu tak binafsik summa biman ta'ul. Kita sendiri ya Pak, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Jadi sekali wani ngaji kudu alqasam'a fokus wa huwa syahid bersaksi. Wan bersaksi itu ya fokus ada bahasa terjemahan bebasnya apa? Fokus. Menurut terang normalnya. Jadi kalau ada awail semuanya mengklaim itu awal itu tahmilannya adalah makhsusah dalam hal-hal yang spesifik. Kayak misalnya semua ulama kamu tanya tadi, siapa Rasul pertama? Mesti spontannya itu pikirannya Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh adalah Rasul yang sudah memenuhi semua standar Rasul. Maksudnya mau dakwah, ono sing gede, ono sing seneng, ono sing ra percaya, ono sing bully, macam-macam. Terus metode wis dijajal bolak-balik. Itu syaratnya Rasul banyak ya kudu metode itu dijajal bolak. Dikandani lontong ra ngandel, banter gak ngandel, rino ra ngandel bengi. Makanya ini ta'autu qaumi lailau wa nahara falam yazidhum du'ai illa dirara. Sampai semua ini ta'autuhum jihara. Semua ini a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Jadi Nabi Nuh itu beberapa metode dijajal. Ngaji umum ya tahu, ngaji bisik-bisik ya tahu, ngaji rino diprotes. Wae wong kerja kok ngaji Nabi Nuh, ngajine bengi. Bareng ngaji bengi. Wae ngantuk kok ngaji. Keliru terus. Nabi Nuh dijajal kabeh lailau dar a'lantu lahum ya tahu, wa asratu lahum ya. Ya iku memenuhi Rasul. Jadi makanya keliru kalau orang hanya mensyarakat Nabi Nuh itu tukang masuk mau kaum ini. Dikandani ra ngantil dipasut ngono mboten.
Nabi Nuh akhirnya masuk Nuh bar 950 tahun dakwah. Wong nomor mau semua metode dijajal. Oh oke. Apa ini ta'autu qaumi lailau wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara satunya termasuk summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israr. Jadi dakwah iklan yo tahu terbuka israr. Jadi kalau oleh mutung tak usah jajal sekian metode. Yo jadi lailan diprotes wae turu, naharan diprotes wae wong kerja. Bisik-bisik lho, ilmu wani dipertanggungjawabno nek kudu ta ora ngaji kok bisik-bisik. Wah berarti ilmumu itu bohong. Buktine ra wani benci ning publik. Bareng ngaji ning publik di depan umum iku golek sangu apa ngaji kan ya resiko. Lah itu disudoni ngono iku keren. Iku sudah memenuhi syarat jadi kiai. Ono sing khusnudzon, ono sing sultan, ono sing khusnudzon tapi ra jelas, macam-macam. Wah itu sudah resiko itu. Makanya pikirannya ulama kalau disebut man awalur rusul mesti spontannya jawabnya no. Ya, tapi misalnya kau oleh protes, obotan Nabi Adam itu tadi Nabi Adam tetap rasul dan nabi, tapi beda, kenapa? Nah berarti awaliyahnya Adam beda dengan awaliyahnya no. Maksudnya jadi jenis awailu maksus apa? Awailu maksus. Awaluman amanah siapa? Awaluman amanah normalnya memang Khadijah karena orang pertama yang diceritakan di Rasulullah itu Khadijah itu kubro. Makanya wajar kalau bangun tawasulnya sama Sayyidah Khadijah karena memang ya luar biasa memang Sayyidah Khadijah. Tapi kan berjuang itu lebih identik dengan teman. Karena nyuwun sewu wong wedok kan gak kena dijak tarung ngadepi musuh. Maka ya bisa saja yang diceritain Nabi itu Abu Bakar. Sehingga kenangannya Nabi apa? Tidak ada orang yang saya dakwai illa kana lahu kabwa kecuali ada gimananya gitu sama saya illa Abu Bakar. Nabi nak muji Abu Bakar itu berlangit dari segi hadis itu kayaknya ya Abu Bakar. Tapi Nabi punya sekian cerita. Pertama saya sholat itu bersama Ali. Pas itu guyu-guyu begitu toleh karena aneh karena ritual sholat itu. Ya kalau seperti itu ya kayaknya Sayyidina Ali. Tapi kira-kira Nabi itu nak tindakan enggak sopo. Biasanya orang tindakan itu kan enggak sama konco, sama candalem dan itu Zaid bin Harithah. Itu kan dari sekian kemungkinan ya sudah terus tengah-tengah minar rijal Abu Bakar wa minan nisa Khadijah wa minas sibyan Ali wa minal mawali. Tapi ini kompromi keilmuan bukan kompromi politik, Pak. Kompromi apa? Keilmuan. Jadi misalnya ada orang bilang Gus Bah itu keluarga Lasem, memang buyut saya itu ada yang Lasem. Karena buyut saya yang dari sini dari gambaran itu dapat Gus Lasem. Jadi dulu bisananya Kudus sama Lasem. Ada bilang Gus Bah itu Lasem. Ya sudah buyut ada. Gus Bah itu sarang mengaji saya di sarang. Gus Bah itu naruhan mang rumah saya naruhan. Saya pun tak beli Gus Bah itu dulu. Itu perlu dicek nih kakak itu. Masalah itu. Perlu dicek tenang atau orang itu. Tapi wajar kan misalnya ada orang menstatuskan Gus Bah itu kudus, Gus Bah itu Lasem, Gus Bah itu naruhan, Gus Bah itu sarang kan. Memang ada sekian sisi. Saya secara ngaji di sarang, alamat di naruhan. Saya ya turunan Lasem, ya turunan. Misalnya Gus Bah itu orang Jeddah ya bener, Siti Hawa uripe ning Jeddah. Sing repot Gus Bah wong India dulure Sarukan, wah ya repot. Ya bener Nabi Adam itu manggen nang ndi? India. Nah, kepen paling keren Gus Bah itu wong swarga. Bener buyutku asli itu Nabi Adam. Niku manggone ning swarga. Jadi aku nak mlebu swarga iku balik ning omahe buyut. Ya sing mlebu neraka sing masalahke marani sapa? Jajal rodo iku. Mulane Allah iku kepingine wong mlebu swarga iku omahe mbahmu. Kok moro neraka golek sapa? Alasan lho. Ya aku takok alasan mlebu neraka yo. Enggak ada alasan. Kunci gak dikasih, kan kita dikasih kunci surga, miftahul jannah. Wong ora ono kunci ini, rono iku golek sapa gitu. Makanya Allah itu heran, ning hadis-hadis Allah itu heran kalau ada orang lebu neraka. Normalnya orang itu masuk surga. Sadar kok padu bendu. Mana harus semangat masuk surga. Alamatnya sampean itu swarga. Nabi Adam orang swarga. Hawa di swarga. Mungkin bayi sampean pertama di swarga. Nabi Adam kan dia anak sing masyhur papat. Sing lahir swarga itu loro. Nggih, sing lahir swarga niku kali, sing lahir ning bumi kali.
Tapi uniknya pangeran sing lahir ning swarga iku dirabekno mbek sing lahir ning bumi. Akhirnya yo elek entuk ganteng entuk elek. Iku masyhur kan, jadi ganteng kok elek. Akhirnya protes. Lalu pertama ono protes itu perkara wong wedok. Untuk bojo elek ya lara tenan. Lha nek ada bojo elek protes itu berarti kelakuanmu koyo mobil. Mobil itu ganteng untuk labuda. Elek. Sing Habil itu rapati ganteng untuk iklima itu. Jadi nak protes-protes untuk bojo rapati ayu kelakuanmu koyo wis rasa terusno itu. Tapi iki cerita. Jadi awal ono protes ya urusan terus buat terus nopo ya ono salah ya menyenjol ya ono turunane cuma aku ora kate bentuk mobil apa bentuk Habil ora. Jadi kalau namun cerita. Nah, dengan struktur keluarga Nabi Adam seperti ini, kemungkinan Nabi Adam spontan dikatakan Rasul itu mikir sih. Ya faktanya Rasul, tentu faktanya itu Rasul, tapi untuk memenuhi standar kerasulan itu perangkatnya agak sesiap Nabi Nuh gitu. Nah, makanya terus ulama-ulama nih kitab-kitab awalur rasulin ba'atsahu wa fil ardi Nuh. Hampir semua kitab awalur rasulin ba'atsahu wa fil ard Nuh. Karena sudah memenuhi kriteria tadi. Umatnya akeh, sembrengkel akeh, metode beberapa kali dicoba ya ora mandi. Jadi seru. Seru pokoke. Ketok rasul tenan. Ketika masuk no banjir, ya no banjir tenan. Nabi Adam ini swarga, misalnya masuk no banjir, swarga ada kebanjiran banget, kan bingung kan? Ditumpes bumi ini, swarga kok ketumpes terus piye? Kan baik-baik saja, kok. Terus ketika neng bumi, sing jenenge Nabi itu khasnya kan dakwah neng kaume. Kira-kira Nabi Adam dakwah neng sapa? Kan anak putu nih, jadi pemenuhan definisi Rasul itu. Tapi tetap Rasul ya, saya ulang lagi Nabi Adam tetap Rasul. Cuma saya cerita, kalau spontannya ulama, kalau kamu tanya, pasti jawabnya itu no. Sehingga Quran sendiri kalau mengistilahkan no langsung inna arsalna Nuh. Tapi Adam tidak disebut seperti itu. Meskipun Rasul lagi tetap Rasul. Tapi khasnya itu kurang apa? Khasnya sebagai Rasul itu kurang. Ya. Lagi terus hatinya, ada ulama yang nulis awalur rasulin Adam itu ya benar, memang iya. Ada yang nulis awalur rasulin no, juga benar, tapi tahmilannya seperti itu. Terus ada yang mengatakan awalur rasulin ila tauhid Ibrahim yang benar, memang yang masyhur sebagai bapak tauhid itu Nabi. Meskipun Nabi sebelum Ibrahim ya sudah tauhid. Tapi yang mati-matian kampanye tauhid sampai hujatan ya secara hujah, secara argumentasi Nabi siapa? Ibrahim, sehingga kita disebut millata abikum Ibrahim. Nah itu jenisnya awailu maksusah, apa? Awailu maksusah. Jadi ya sudah seperti itu, kira-kira seperti itu. Kayak Wali Songo lah. Sing gowo Islam ning Jawa itu Wali Songo. Sebenarnya itu mesti keliru, orang kok mungkin keliru mesti keliru. Tapi maksudnya sing gowo Islam nganti rame itu dimulai Wali Songo. Tapi nak sing gowo secara mutlak pasti ndak lah. Wong Sunan Ampel bin Ibrahim Asmara Kondi bin Jumadil Kubro itu sudah ada di Indonesia kok. Kan gak mungkin yang pertama jadi wali Sunan Ampel, wong duwe abah Ibrahim Asmara Kondi ya. Dia duwe abah jenenge Jumadil Kubro. Dan Sunan Ampel dhewe ngajine teng Pasai, teng Aceh. Tapi gampangane ngomong, pertama sing gawa Islam ning Jawa iku wali. So kemana ning gawa Islam sing dadi gede, tahmilane ku wali. So, tapi nak min haitsu mutlak tentu ndak wali. So, karena sudah punya mbah di Jawa. Sing masyhur ning Tara ya Sunan Ampel bin Ibrahim Asmara Kondi bin Jumadil. Jadi ya misalnya orang ngomong ngono iku awailu maksusah, napa awailu maksusah. Cuma gedene kan memang ya siapa? Wali so. Paham gitu. Awas nak. Sini wong. Kowe nak goblok sing isin ra kowe tok gurune ya isin. Memang sama ora kena. Mereka kowe nak goblok iso di alasan salah metode penjelasan. Itu sebab kalau menjelaskan itu enggak jelas sehingga kita jadi goblok. Lah aku terus kan ngomong piye? Sakjane wis jelas, tapi tekem goblok. Kiai itu dididik untuk orang goblok-goblok wong kan. Ya wis akhirnya. Nah, kalau ngambil ilmu Sayyidina Ali. Soalnya tak ngambil ilmu sinten. Jadi ketika Sayyidina Ali ricuh dengan Muawiyah, dengan ini itu, dengan Khawarij.
Ada orang mengkomplain, ya Ali ketika kita dipimpin Abu Bakar Umar itu baik-baik saja. Kenapa ketika engkau pemimpin negara kah? Jadi saya tanya, kok pas beliau mimpin rakyatnya apa-apa kayak aku. Pas aku mimpin, uang itu kayak gue. Jadi kalau saya ditanya, kenapa kamu alim begitu? Ya karena tadi, kenapa zaman bangun kok orang dua alim? Karena umurnya kayak saya. Pas saya jadi kiai. Jadi aku siap-siap ngeles. Ngeles itu kayak politikus loh. Ngomong A maknanya B, ngomong B maknanya terus latihan jadi politikus. Jadi nanti saya buat tenang kalau biasa mawon. Ya jadi jelas ya. Nah terus yang pertama turun di Medina menurut sebagian ulama itu wailul lil mutaffifin karena orang Medina itu paling buruk dalam hal perdagangan. Mereka terkenal tukang curang zaman itu tentu. Ya zaman itu. Sehingga pertama Rasulullah mendidik orang Medina adalah sesuai ajarannya Allah itu wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi zaman itu awal al-Islam ya tentu ini enggak bawaan Islam, bawaan watak orang Madinah. Saya ulang lagi ini enggak bawaan Islam, bawaan watak orang Madinah. Itu Nabi itu kagetnya bukan main ketika melihat orang Madinah nak kulaan sak kilo, itu jaluke sak kilo anget. Nek ana wong tuku dikurangi. Lha iku jenenge apa? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia posisi kula, minta 1 kilo itu penuh. Yastawfun itu wafa itu penuh. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kok nak ngedol dikurangi. Nah, karena orang Madinah itu punya watak seperti itu, pertama Quran turun di Madinah itu wailul lil mutaffifin karena Rasulullah enggak ingin tradisi itu berlanjut setelah dibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka awal suratin nazalat bil Madinah adalah wailul lil mutaffifin. Mutaffif itu siapa? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah terus ayat itu oleh beberapa mufassir termasuk Habib Salim Asy-Syatiri termasuk ya tentu Said Alawi, guru-gurunya, ya tentu termasuk Mbah Mun. Ayat itu sebagai pelajaran bagi kita. Orang kalau berteman itu harus fair. Harus fair gini. Saya sendiri sebagai kiai, kalau dolan ning santri awan-awan ora wani, mergo wae istirahat. Karena saya bayangkan diri saya, nak didolani wong pas istirahat juga gak suka. Jangan kamu jadi kiai, nak didolani awan-awan gak suka karena jam istirahat. Kowe dolani wong saenake dhewe di jam istirahat itu ndak fair, apa? Enggak fair. Jadi kemana kalau kamu tentang hak kamu minta penuh, tapi di haknya orang lain kamu yuksirun. Saya ulang lagi, kiasnya seperti itu. Kita tidak boleh dengan apa? Hak kita minta penuh, ketika orang lain dikurang. Misalnya saya sebagai kiai ini sampean, saya harus mulang sampean. Karena saya mulang ramulang, kulon itu terkenal ngalim. Mulang ramulang dicucuk. Saya tuh sering bilang ke istri saya, aku nara mulang dosa. Karena aku terkenal ngalim. Terkenal wong alim itu mulang-mulang ya dicucuk. Lalu nak Allah takok, kowe dicucuk wong iku terus walasane opo? Walasane mulang kan imbang. Cucuk paling regane piro? Ki nyucuk bau paling gajarane 5. Mulang gajarane 100, cek sarep bos cek badi 95. Tapi nek aku mbok cucuk tok aku ra mulang. Kowe di poin 5. Pemene wis ra mulang ngongkonan lho malah ilaha. Ono kiai atau mulang ngongkonan. Wis malah hisabe ratamu langsung dari kon gue botot wong. Boten iki boten kritik, ngandani. Kritik koyo aktivis saya, no? Itu tidak boleh. Ini katanya Habib Salim Asy-Syatiri tidak boleh. Itu abe anak kula ngoten, anak kandung. Kula niru ilmu ni bapak nanti ke pondok, bocah pas biyen iki bali. Kula yen jangan badhe nimbali santri badhe wonten tamu. Pas teng pondok kalian kulo, teng pondok, bocah dorame gulu. Bapak nimbali. Mboten sia, Pak. Oh, jajun santri lagi gulu. Saat itu. Nah, aku mari rasido. Aku lagi ngono. Guyon ku angel lho, Pak. Seneng ku angel. Wong ra di dhuwit. Jare-jare bapak. Bapak senane ku yo. Wong ra di dhuwit wasal do telat kok iso guyon. Itu mewah itu, mewah. Lah aku mau ganggu barang mewah. Mbah Mun yang tenang santri itu guyon itu seneng. Kulo bolak-balik. Mbah Mun teng dalem mek kulo santri guyon itu seneng. Kok bisa seneng ya padahal gak dipopot. Karena guyon bagi orang miskin itu kemewahan. Oh mewah. Mewah. Seneng ku mewah.
Wong tuane ra jelas, maksudnya ra diwarisan. Wesel telat. Golek ilmu ya ora tau entuk. Golek ra tau kecekel. Coba. Iso guyon. Oh, mewah sekali. Itu seorang kiai yang bijak. Oh, pasti nyeluk ras itu. Mulai kula saiki tak diri. Ora balik. Jadi nyeluk anak kula, ya tentu untuk hal yang enggak penting. Kalau penting ya harus. Misalnya wae sholat, wae ngaji ini tentu yang sama-sama enggak penting. Nimbalinya tuh hal yang tidak penting. Itu kearifannya bapak yang saya tiru. Karena ayat tadi enggak fair kan? Ketika kita menuntut orang lain memenuhi hak kita, ya yastaufun. Tapi ketika dengan orang lain kita yusir. Itu kata Habib Salim Asy'adiri, wa hadza mizanul adl. Ini mizanul adl. Dan itu tidak harus dalam konteks al-makil wal mauzun, tidak hanya konteks timbangan dan takaran, tapi perilaku sosial. Setuju. Wa hadza mizanul adl, wa hadza makinul adl. Tapi tidak yahtas bil makil wala bil mauzun, tapi dalam sistem sosial. Jadi gini, saya ini sudah fair mulang sampean di depan umum, berarti saya milik publik. Dan saat ini keluarga saya tidak ganggu saya. Kan tidak fair ketika saya dengan keluarga saya kamu ganggu. Fair apa tidak? Tidak. Karena ketika kakak milik publik, keluarga saya juga enggak ganggu. Itu ada mizanul adl. Ini apa? Fair. Lo aku ora sampean, salah aku ora hamdani kok mesra mbek bojone ning dalan. Aku ora ngarang yo. Enggak ngarang salaman. Karena momen mesra dalam kondisi fakir itu enggak gampang. Enggak gampang. Misalnya dia liburan di Jogja karena liburan terus mesra. Kowe roh cara aku haram. Ganggu. Enggak gampang dalam kondisi darurat ekonomi. Uang iso guyu mbek bojo itu mewah ya. Oh, mewah sekali. Jangan kamu ganggu terus. Loh, saya butuh jenengan wah bubar. Ya itu wahada mizanul adl apa wahada mizan. Kalau setuju sangat setuju. Kalau mau ngrasakno tengah bapak niku nak tuh badhe pondok di bali santri pas biyen lah terus. Santri itu. Santri ku sudah dijumbek wong tuane kadang wong tuwa dhisik malah kado meneh. Saiki santri kan rata-rata duwesel. Riyen kan kata santri ra duwesel. Nggih, buru-buru masa. Lha kok iso guyon mewah. Foto karo Alphard kira-kira. Mewah sekali. Padahal yang merangsang mereka guyon mau khayal. Bayangno dadi mantu nang suga. Wah. Bayangno dadi dai kondang iso wae khayal-khayale. Rokok joinan. Itu pernah ada cerita. Ini yang cerita itu keluarga Tebuireng. Dulu bawa Hafiz buah pendiri NU itu rokokan. Pas bunyi dulu kan nggak ada listrik, santri saking kacau nih. Bunyi itu tulan yang pondok, petengan yang pondok musola rokokan. Jadi santri itu diwat kacau. Bareng join rokok itu dijaluk. Bareng disedot itu rak murup lebih padang. Ketok wajahnya bah. Melayu santri itu. Ya paham santri lo, kan jare join kan. Rokok itu join. Santri saiki sak fakir-fakire itu tetep ngekeki sak leran yo. Bisa ora ya rokok sitok itu tuh. Lu lah terus iso guyon kan mewah no. Ya melayu. Kalau di sarang kasusnya tidak se-ekstrim itu. Kalau di sarang saya menyaksikan sendiri itu. Mbah Kim Kiai Mus itu kan rokokan. Kalau di sarang nggak se-ekstrim itu di pojok MGS loh kan biasa Mbah Kim di MGS. Ayo Mbah Kim kan rokokan. Santri 5. Kang nilai korek kan kayak gitu. Bareng disebut. Tapi masih ekstrim yang tadi itu join rokok. Repot santri di sini repot. Mbak Zubair itu kan fisiknya tidak sebesar Bangun. Mbak Zubair apa ya Bangun kan? Itu dari bapak zaman mondok Mbak Zubair liwat yang pondok. Kan Mbak Zubair cilik. Langsung ngomong no santri kita dirangkul. Kita tiga. Repot. Kacau santri di sini. Karena dulu pondok itu tidak banyak pelaturan, disalami wae lho. Saya kan pondok kakek Nabi ART. Kayak gaya ormas ya.
Repot. Ya jadi wailul lil mutaffifin itu saya punya dalil ya dan saya tuh hafal, memang saya hafalkan tentang itu. Ya saya ulang lagi tentang itu. Bahwa yang dikatakan Habib Salim Asy-Syatiri, saya punya kitab beliau An-Nafahat Al-Haramiyah, kadang ditulis bahwa itu Syatiriyah. Kenapa saya cerita itu? Karena sanad itu tidak boleh hanya sanad ali, harus ada sanad nazil. Maksudnya nazil itu kamu tidak boleh langsung sidik-sidik nyuwun sewu Abu Bakar, Umar, Hasan Basri. Karena kita ini tidak bisa ketemu mereka tanpa Mbah Mun, tanpa Habib Salim Asy-Syatiri, tanpa Mbak Arwani, tanpa Mbak Turekan, tanpa kiai-kiai kita. Kenapa? Ilmu ini kan teks. Kalau teks itu tidak ketemu para pelakunya itu bahaya disalah tafsirkan. Saya ulang lagi, bahaya disalah. Misalnya coba para ekstremis dalilnya kan langsung Quran hadis. Padahal Quran itu ada mahmalnya, ada takwilan. Yang tahu itu adalah perawi. Yang tahu itu adalah jika kita butuh rawi yang masih hidup, karena ini yang masih orisinil. Saya beri contoh. Kamu mesti gak bisa bantah. Nak nuruti takbir nih kitab Bajuri, kitab I'anatul Thalibin, nekani resepsi saiki haram kabeh. Di situ jelas. Ijabatu walimatul ursi adalah wajib. Kecuali di sana ada kemungkaran kastilatir rijal, wanita itu jelas dicontohkan kastilatir rijal, wanita. Nah, sekarang ratin mau istilah, kowe nganti nangis ning resepsi mergo sadar kabeh kancamu bojone ayu, bojomu tok sing elek. Mulane kula dikonco, Gus, bojo itu sepenting kena dijak buah. Sampai kanca kula cerita, ngajak bojo ning resepsi itu haram nah elek. Lah kok iso? Mari digonyek-nyekan. Lha misale sampean nang pondok mloete playboy, kebule bojomu elek, ayo mentolo gak ngajak ning resepsi ayo. Ayo jawab. Kowe nak mentolo ya wong gablek tenan. Wong ngenes kan. Kemudian sing dhisik ning pondok mlete dibeli bojone elek ngebis. Sing digonyek-nyekan numpak mobil bojone ayo. Wong ngenes yakin. Itu resepsi kan ajang pembulian sebetulnya. Lu ngenes kan ning pondok mlete dibeli bojone elek teko ning resepsi ngebis. Ngojek lah cara. Sing kanca mbok nyeki bojone ayu nggo mobil. Ana sing bukakno, wah tambah ngenes. Ngenes. Mulane jare kanca kula, bener jenengan Gus. Iki rapati seneng acara. Sing dukung ya sing nasib elek-elek iki mau. Nah ini saya cerita. Tapi tidak ada guru-guru kita yang tidak hadir kalau nggak ada wudhu. Saya menyaksikan Mbah Mun ya rawuh kalau ada resepsi asal nggak ada wudhu. Gus Naji ya rawuh. Tahu saya Gus Ulin ya rawuh. Guru-guru kita kalau ada santri nikah dan itu terjadi ikhtiratul rijal wan nisa, setahu saya beliau-beliau kalau nggak ada uzur ya tahu. Berarti ada tag, ada ahwalul masyayikh, ada tag, ada ahwalul masyayikh. Dan karena rawuh beliau-beliau ini menjadi ajang silaturahim dan yang nikah senang karena dirawi gurunya. Nggak ada yang bilang wah teko haram takbirin yang bajuri. Makanya saya bilang kita ini butuh sanad nazil. Butuh sanad apa? Nazil. Jangan langsung ali karena kita tidak tahu takwilannya itu. Takwilan itu penjelasan detailnya kita ada. Makanya saya suka baca kitabnya orang-orang sekarang asal jelas ya. Ini kan kitabnya Sayyid Muhammad. Saya tahu kitab ini dari Zubdatul Itqan. Zubdatul Itqan dari kitab Itqan. Tapi kita butuh orang sekarang. Ya yang utama tentu yang utama supaya tadi apa saringan-saringan bahasa dulu terjadi. Kayak tadi saya contohkan tadi. Apa? Guru-guru kita hadir di acara resepsi. Padahal di situ ada Ikhtilatul Rijal wan Nisa. Ya jadi anak nuruti haram ya sekaruan haram. Lanang wedok ini padi-padi kabeh itu teko spontan yo komentar. Lho cah ayune ngono gelem cewek. Sing wedok sing ayu. Lha cek diomongno cek ora iku wong pangeran ya alamu sirra. Wah, misalnya kira ngomong, tapi aku ora ngomong, hatimu ngomong kok doa. Ayo debatin ta ora kira-kira. Mun sing luwanang ganteng bojone elek kok gelem. Lah engko nak ayu ambek ganteng sing gawa bojone ngenes. Wah, ya ora aku. Bojoku elek, bojoku ngono. Jadi itu kan ajang masalah yang menurut saya itu. Ayo jajal terus iya jajal. Kowe ngono ta ora kira-kira ora usah sok saleh biasa wae.
Nah itu dulu ada sahabat atau tabi'in namanya Muhammad bin Jaza' Az-Zabidi. Ini yang diceritakan Imam Ghazali. Muhammad bin Jaza' Az-Zabidi. Itu beliau ngendikan gini, sama siapa kalimatnya ini ada di Ihya. Yu'jibuni minal qurra kullu taliqin mithaq. Fa ammal ladzi talqahu bi abusin wa yalqaka fa ammal ladzi talqahu bi bisrin wa yalqaka bi abusin fala aktsarallahu bil muslimin. Saya itu paling suka sama orang alim qurra, dalam bahasa ulama dulu itu orang alim. Kemudian era sekarang qurra itu yang ahli apa? Quran. Dulu enggak, qurra itu siapa saja orang alim disebut apa? Qurra era dulu ya. Jadi bahasa itu yang alami peralihan. Saya tuh suka kalau ketemu orang alim itu yang suka guyon, suka ceria. Jangan sampai kamu sebagai orang alim itu, kata sahabat ini, orang ketemu kamu senyum karena suka ketemu orang alim, kamu merengut karena apa ya? Jebule mau ketemu tok, tidak melakukan penghormatan yang semestinya. Artinya gini, orang bodoh kalau ketemu orang alim biasanya yu'addi haqqal alim, memenuhi standar haknya orang alim yaitu nyucuk hormat. Tapi kita sebagai orang alim kadang kumo luhur, sinis. Intinya Sayyid Zabidi itu ngendikan apa? Siapa tadi Muhammad bin Jaza' tadi ngendikan, "Bu, jangan begitu." Sama kita dengan anak kita juga seperti itu. Anak kita latih sopan, ambil bapak boso, ngekei bapak tangan kanan dan seterusnya. Kemudian kita seenaknya saja kadang ngasih anak kita dengan tangan kiri. Seakan-akan kita tidak punya kewajiban sopan sama kita. Kalau di jam makan, anak kita tidak makan ngamuk, wah mangan kurang mangan. Kita sendiri demi rokok, jam makannya terlambat. Itu kata saya Muhammad bin Jaza, itu tidak fair. Itu berarti kamu yastaufun. Kalau hak kamu yastaufun, minta dipenuhin ke orang lain. Yuksi. Makanya saya ulang lagi, wahada mizanul adl. Wahada mizanul adl. Itu tidak hanya fil makil wal mawzun, tidak hanya masalah timbangan dan takaran, tapi fil ahwal as-syakhsiyah, fil ahwal al-istimaiyah, di perilaku pribadi maupun perilaku sosial. Kita harus fair. Kalau yastaufun semua. Kalau yastaufun ya. Artinya kalau kita kulaan ya ingin 1 kilo itu penuh, tapi kita menjual juga 1 kilo penuh. Kita menuntut orang lain baik sama kita, diri kita juga harus tertuntut baik sama orang lain. Itu wahada mizanul adl. Ini apa? Adil. Menurut terus nah. Yas awwalu ma nazala fil qital udhina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimun. Ini jelas ya, bahwa orang Islam itu boleh perang, syaratnya ada 2. Ya, syaratnya ada apa? 2. Yuqatalun, kita diperangi. Paham ya? Kedua, ada rekod kita didolimi. Tapi kalau kita diperangi tapi tidak didolimi, kita tidak boleh. Jangan hanya atas nama agama kita perang. Jadi syaratnya 2, harus yuqatalun dan zulimi. Loh gitu, misalnya ini. Hamdani itu ketemu orang Eropa bojone wayu. Terus sampai Hamdani diculik bojone. Terus orang Eropa merangi Hamdani. Itu zulimu tanda. Enggak boleh tuh Hamdani. Ayo perang aku orang Islam dibusi orang Eropa. Orang ngono le dul, tapi gue bojone mesti wae itu. Enggak boleh tuh dekne kampanye aku ustaz dibusi orang Eropa. Ayo ora iso ngono dekne dolim kok. Paham ya? Ono maling muslim nyolong alpate Cina misalnya. Terus bareng Cina nih ngejar-ngejar, aku Islam butuh buat bila ya rai soleh dul gue itu lama gitu jadi paham ya? Berarti kayak diperangi nih ora atas nama agama, atas nama nyolong apa paham ya? Mau Hamdani dikejar-kejar orang atas nama Islam, di atas nama nyolong dong. Jadi syarat itu yuqatalun dan zulmi. Jadi kita dibolehkan perang itu posisi kita diperangi dan posisi kita di itu aturan. Ya ora iso tapi bila wong Islam sing kalau wong Islam korupsi, dalam anggota KPK misalnya non muslim, terus gue demo, wah ini non muslim nangkep muslim. Ya ukure ra ngono. Ngukure iku aparat negara nangkep koruptor, ya ora ngono kok bang, mau nak nyoro repot. Ini non muslim nangkep menteri agama. Misalnya zaman dulu yang ini umat Islam harus bergerak, ya ora iso ngono, itu ukurannya tidak seperti itu. Ini kan urusan profesional apa? Terus ora repot nambah antem ngono. Kalau anak orang Islam, ya seperti itu seterusnya. Makanya ini hebatnya Quran. Ukurannya apa? Yuqatalun dan zulim. Ya ukurannya itu yuqatalun dan tidak semua sentimen agama itu bisa dibawa ke ranah sosial.
Makanya masyhur kan ketika Amr bin As jadi gubernur Mesir, beliau mentang-mentang gubernur mendolimi hanya orang Yahudi. Terus orang Yahudi komplain itu ke Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar benarkan siapa? Benarkan orang Yahudi itu dalam sengketa tanah. Bukan terus, wah kamu Yahudi, musuh gubernur saya Muslim, pasti kamu yang salah ya. Enggak, kalau sosial ya sosial. Paham ya, bukan terus. Jadi tidak semua ranah itu dibawa ke agama. Kalau temanya sosial ya sosial. Ya masyhur itu kan akhirnya sampai orang Yahudi ini akhirnya masuk apa? Islam. Karena tahu ternyata Islam itu ja'abil adli, datang dengan apa? Masuk cerita lagi. Enggak, ini supaya dapat barokahnya Sayyidina Umar, barokahnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu pernah pedangnya itu hilang, pedang andalannya itu hilang, pedang paling bersejarah lah kira-kira gitu. Tapi sudah ada jimat. Terus hilang. Terus pikirannya orang Sayyidina Ali itu sebenarnya beliau orang alim dan ahli strategi. Dia tahu kalau beliau tahu kalau itu dicolong orang Yahudi. Bukan hilang dengan makna lali atau jatuh, enggak, memang tahu. Yang Yahudi ini nyolong pede. Yang Yahudi terpelajar, tahu ngaji takrib, pede. Maksudnya dia tahu ngaji, dia memang mulai dulu orang Yahudi itu pintar-pintar. Jadi dia itu belajar Islam. Di pelajaran Islam itu tahu saksi itu harus dua. Jadi orang Sayyidina Ali ya terang-terangan dia nyolong. Ngerti nak kira-kira konangan Sayyidina ngerti, tapi santai deh. Dia ngerti mereka. Aku tahu ngaji, nak seksi itu dulu. Dia jalan kita teh. Iku nak buat tiru ya Yahudi. Rodok kelakuan Yahudi. Santai. Jadi dia nyolong Sayyidina Ali ya perso. Tapi dia santai. Melayunya rapati banget. Ngerti. Aku nak cara takrib seksi itu. Yahudi terpelajar. Kowe wis santri ra mesti roh ngono. Iki Yahudi lho. Tenang. Akhirnya Sayyidina Ali melaporkan itu ke cara saiki polisi lah, terus di sana negara hakim. Lala hakimnya jenis surat. Masyhur cerita itu. Aku ora krungu ya banget. Ya cerita itu masyhur, tapi kan orang krungu kok surat. Oh di surah itu Sayyidina Ali terus hadir. Nah pas itu Sayyidina Ali dolanan Hasan Husain, tapi cek cilik. Ya kalau orang pati peduli lah ya, mungkin sudah umur tapi rapati peduli. Jadi bocah gitu. Kalau bocah sama orang tua itu kan cenderungannya kan manja, sama mbahnya itu manja, sama abahnya itu manja. Singkat cerita dilaporkan ditakoi surah itu ya kacau. Cara etika kacau. Sayyidina Ali itu mantune Kanjeng Nabi ya, Amirul Mukminin. Dia kok dia sing ngangkat Sayyidina Ali. Tapi orang Islam bisa unjen luar biasa. Sayyidina Ali bareng ning mahkamah ditakoki, saksine sinten? Nah iku pedange jenengan nanti colong. Waduh saiki dipecat. Jadi saya pun Yahudi tenang, dia tahu kira-kira tahu ngaji takrib tahu. Dia menguasai hukum Islam. Semua anda dia. Mereka yakin menang. Jadi Sayyidina Ali saksine ya Hasan Husain. Dari surat, wah ora iso saksi ora oleh kok anak. Gak kacau tapi. Oh di bendung Sayyidina Ali ngurugekno. Aku nak kepen dadi kiai niku Sayyidina Ali. Sayyidina Ali santai wae. Lho piye to Hasan Husain ra mbok tampa waqat kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan wa Husain sayyidah sababi ahli jannah. Ya bacanya atasnya sayyidah sababi ahli jannah. Anakku iki Hasan Husain sok ben ketuane kan nom sing ibu swarga. Dikira ben ambu swarga ketuane Hasan. Lah kok ketuane kowe ya gelem yakin. Pesek nasabe ra jelas ya ora gitu. Jadi sok ben swarga sing kan nom ketuane Sayyid Hasan Husain. Iya tapi dari itu saya surat. Ya aku ora nampa mboten krana niku, pancen aturane hadis nggih ngoten, nek seksi ora oleh kok anak. Jadi oke dari Sayyidina. Terus bareng Yahudi ditakoki, "Lang gile Pak Hakim, nak cara kitab rak jelas al-qaulu qaulu sahibil ya." Ketika ora ono seksi, iku yo omongan sing perlu dindel sing gawa barang iku. Lah saiki pedang iki teng kula. Ya kan ana cara fikih kan ngono apa? Al-qaulu qaulu sahibil ya. Nak ora ono seksi sing dibenarno sing gawa barang itu, saat ini barang tentu kula, wae kula. Jadi nali yang ngakoni nak cara fikih ngono. Faqadha surat lihadal Yahudi. Yo wis wis menang, banyak pedang wae. Si dinali ku gak ngamuk surat, sokat ta asofta. Yo ke bener, pancen yo ngono aturan hukum. Si dinali kayak apa? Semantune Rasulullah, alim-alim tiyang. Tidak. Ayo. Kayak apa? Coba aturan hukum kayak apa? Misalnya Hamdani betul jam kulon gitu, terus ono seksi.
Kowe bener Hamdani kan al-qaulu qaulu sahibil ya. Kalau enggak ada saksi. Nyebar tidak berpertenan. Sidina Ali santai asopta kamu benar surat. Undang kira separusan. Semua itu. Ya tatapu musamawati wal ardu gara-gara Islam langit bumi jauh. Mergo doa. Harus masuk Islam. Iya aku yo nyolong. Ajane yo konangan, tapi aku ngerti nak sedih tak ora cukup. Wah. Sidina Ali yo fair ketika Yahudi masuk Islam ya pedang gue seneng pak. Kayak apa Islam itu mengajar? Saya ini gak kabeh sentimen, emosi. Kayak apa luar biasa. Karena tadi Sayyidina Ali tahu konstruksi hukum Islam memang seperti itu. Kalau anak itu gak boleh jadi saksi dan ketika ada saksi al-qaulu qaulu sahibil ya. Kalau sampean kan do ketunan. Ya aku tetap yakin itu ketun. Senajan to kancamu ngerti iku gak sapan. Tapi kan al-qaulu qaulu sahibil ya. Nah pedang itu digawang Yahudi, dia ngerti. Iku nunjukno nak Yahudi mulai dhisik belajar hukum Islam. Dia semua dari sidang santai, dia ngerti konstruksi hukum Islam itu saksi harus dua dan tidak boleh dari A. Dan ketika ada saksi yang dibenarkan yang megang. Makanya gini ya, makanya melawan orang Yahudi itu hati-hati. Dia mempelajari kita, tapi kita tidak melajari mereka. Kalau Yahudi orang pinter, tempat itu orang pinter yang Yahudi. Dan sampai tertarik pinter, tapi itu niru Yahudi niru. Itu kalau ada sayembara, kon debat dekat Nabi, itu ngomong kafir mesti nyewa orang Yahudi. Mergo logika yang terbangun itu panjang luar biasa. Terus biasa debat. Jadi tahu, itu loh sebenarnya ayat apa? Wa kadza jika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Antar mereka orang sesat itu saling memberi inspirasi, trik untuk melawan kebaikan. Itu enggak begitu sih. Jadi sekali-kali Muhammad itu debat, sing kira-kira dekne kepek-kepek. Oh Yahudi oke, saya tekon nek Nabi. Dan kanjeng Nabi itu kagungan sifat sing mboten mungkin cangkem elek. Cara kowe penak. Kowe kan gak perlu sopan wong ora nabi. Ya ora perlu bener wong ora maksud. Problemnya nabi itu kan harus bener terus. Takoke lugu nabi tiyang apian. Mat, aku pe takok. Nak wedhus mati sing mateni sapa? Wedhus batang. Ya sing mateni Allah. Umpamane nak batang mati kan sing mateni Allah. Agamamu aneh, Mat. Sing dipateni Allah orisinil haram, sing lewat tangan-tangan manusia malah halal. Ini lucu, Mat. Agamamu aneh. Piye? Cara kowe ngalami itu kan yo ono pangan dhewe nuntalem. Tapi Nabi kan enggak mungkin seperti itu karena Nabi lam yakun fahisan wala mutafahisan. Nabi enggak mungkin ngendikan elek. Mana kita dari sahabat itu sing makili mau cangkem elek karena Nabi enggak mungkin. Makanya sahabat kalau ketemu gini barno Nabi kalau bacok ya perkarane Umar pirsa Nabi ku enggak mungkin ngendikan elek. Jare Umar aku wae. Hah, kalian ini ngomong. Anu kalau bolak-balik matur, anak aku bela Islam jangan melek aku wae. Mergo Nabi gak mungkin ngendikan. Masyhur Nabi kalau dikecewakan orang ya mental karena Nabi harus maksum. Biasanya sing ngendikan pasar ya Umar harus beberapa sahabat. Saiki luwih gampang, santri kuwi kan juara kan rasa diwarai wis. Lumpama kowe dadi kiai ngalami seperti itu, Pak Yai, batang itu sing mateni Allah langsung. Kok haram? Sing disembelih manusa halal, padahal kelakuane penyembelihe kan ra karu. Cara kowe dadi kiai kan gampang, yo wis cara pangan kowe. Lah yo nek batang ku halal yo pangan entekno, tak pekno tapi. Tapi Nabi kan enggak mungkin ngendikan seperti itu, kasar seperti itu karena Nabi maksum. Beliau fi makarimil akhlak, ahsanan nasi khalqau wa khuluqau. Baik fisiknya ya terbaik, apa? Akhlaknya terbaik. Itu Yahudi. Makanya disebut wagada jika ja'alna likulli nabiyyin aduan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Jadi mulai riyen Islam itu dibully lewat omongan-omongan seperti itu. Terus di Mekah juga pernah ngalami gitu. Juga didikan Yahudi, meskipun tidak Yahudi langsung, tapi didikan Yahudi. Ini Ibnu Zabaro. Itu mereka belajar Islam detail.
Yaitu kanjeng Nabi keturunan wahyu. Masih 10 menit lagi. Jari mufti ini. Mufti nganggur. Ya mufti kon fatwa halal-halal rapati iso kon fatwa jam loh. Ibnu Zab'ar niku Rasulullah angsal wahyu innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Kamu dan yang kamu sembah itu semuanya masuk neraka. Jadi api neraka. Ibnu Zab'ar ngerti. Itu disayembarakan. Siapa yang bisa bantah Muhammad dengan ayat ini? Dari Ibnu Zab'ar saya la ufaddihannahu, Muhammad akan saya bikin malu. Karena Zab'ar ngerti bahwa mimman yu'bad adalah Isa. Mimman yu'bad adalah Isa. Kalau kaidah itu berjalan berarti Isa finnar karena termasuk yu'bad. Isa kan termasuk orang yang disembah. Ya orang Nasrani kan Isa nasibnya kan termasuk orang yang disembah. Kalau semua yang menyembah dan yang disembah neraka berarti Isa termasuk yang Nah, Ibnu Zab'ar ngerti mesti Muhammad keberatan nah Isa arani di neraka. Kalau Muhammad keberatan, lalu ayat ini porsinya kayak apa? Itu parah nih kan ya Muhammad, kata ayat yang baru turun ke kamu, dari mulanya kayak kudu isin. Wong Yahudi, wong ra Islam ae nek ana ayat turun Nabi dekne ngapal lho. Kok kowe sing Islam ora? Oleh muni yo pas. Ya Muhammad, nazala fika ayatu innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu. Fa kaifa bi Isa? Lalu Isa ini nasibnya gimana? Ini kan memang yubba. Iya gitu kan. Jadi yo apal ayate, apal maknane, cuma digo alat debat. Aku kadang ngaku Islam ya Islam tenan maksudnya. Ngapal ora gelem, memahami ora gelem. Bareng takok ayat, takok kasihate nopo niku. Amit tenan. Quran di amit tenan. Ngaji ra tahu, apa ora tahu, takok pertama. Sampai roh kasihate surat roh ben wong cepet mati. Tambang lama. Akhirnya nah padahal cara nabi ku kok ora nabi. Maksudnya cara nabi ku kok aku tak sampean sing cangkem elek. Dia ape gampang. Kowe iso bahasa Arab ta ora mail ghairil akil. Ma itu artinya ma itu barang tidak manu. Artinya dari awal Isa itu tidak pernah masuk. Allah meredaksikan pakai ma. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Artinya kan kamu dan barang yang tidak berakal yaitu batu. Paham ya? Karena itu jelas waktu duan nasual hijarah. Nanti yang ngurup-ngurupin rokok itu batu yang disembah. Cara Nabi itu, tapi Nabi kan tidak mungkin seperti itu. Nyalahno wong secara sadis itu kan tidak mungkin. Nabi dia mental banget. Makanya kata mufasir wa hadza min jali ibni Zab'ar. Ini gobloke Zab'ar. Wong ngendikan ma kok Isa digowo. Mestinya kan kalau diterjemah kamu dan barang yang kamu senang, bukan dan manusia. Ya ma ini kan nggak mungkin. Ma ini artinya manusia. Paham ya? Sebetulnya ayat itu tidak ada masalah sama sekali dan nggak bisa dipahami sebagai Isa. Paham jelas gitu. Tapi Nabi kan nggak mungkin ngendikan kasar seperti itu. Akhirnya Allah jawab innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Orang-orang yang baik tetap dijauhkan dari neraka. Maksudnya sinten? Nabi Isa. Tapi ini peringatan bagi kita semua betapa orang Yahudi, orang-orang mereka Yahudi dan kelompoknya itu belajar Islam. Makanya tadi dalam konflik Sayyidina Ali itu Yahudi ini pede nih kok. Dia ngerti nak syahadatul ibni gak diterima. Dia ngerti syahadatul wahid la takfir. Dia nyolong orang yang tidak. Wong itu ceritanya Sayyidina Ali tindakan. Terus pedangnya itu jeblok. Pedangnya jeblok Sayyidina Ali perso cara Jawa ya nembe mlengak. Ngerti wis dicoba. Oh ya, Yahudi ini santai, mereka ngerti. Santai. Syahadatul wahid la takfir. Kira-kira aku tahu pasangan ngerti mana nih kira-kira. Artinya suatu hebatnya surat itu sebagai pengadil qadhi, padahal diangkat Sayyidina Ali. Beliau pakai standar fikih. Hebatnya Sayyidina Ali ketika diputuskan kalah itu ya tidak nyesal sama sekali karena sesuai
Kayak apa insofnya orang-orang dulu? Panutan-panutan kita kayak apa insofnya? Insofnya itu kesadaran terhadap kebenaran. Saya ini cara kalau kesinggung Mbak Hamdan ngamuk. Mulane kalau tak latih ra ngamuk ben niru wali-wali ini. Kalau sebagai kiai sering dimangkelno. Tapi ya latihan sabar ya, cepet jadi wali tetap. Karena tadi Muhammad bin Jazak tadi banyak orang itu memenuhi standar sebagai orang bodoh be wong alim, ketemu yang nyucuk hormat, noto sandali. Tapi kita sebagai orang alim tidak memenuhi standar sebagai wong alim. Kadang malah takbir menyepet. Itu kan ibarat koyo menan kok sering guyon, koyo ketemu ngayu. Kiai ketemu ngayu arep. Wong ayu ini delok wong alim ibadah. Kowe delok wong ayu tetep jos. Mane lara-larane wong dadi wong alim. Ning bab iki, ning bab iki. Lah sing repot nak aku ngaji mbek sampean. Teman delok aku ibadah, delok sampean yo roh. Tapi ini pancen kula nate ketemu kiai wong alim seneng guyon. Nyoroh dadi kiai. Wong ayu delok wong alim hukume ibadah. Wong alim delok wong ayu. Semuni gue lho ragu. Jadi memang tantangan itu. Ya kalau pesan gitu, pokoknya nak ono ngaji itu nganggo sanad nazil. Sanad nazil itu yang dekat ke kita. Karena yang busuk suwana itu kita tidak pernah tahu mahmalnya apa. Ya mahmalnya kayak tadi. Gue nak nuruti takrib, nuruti bajuri itu ya tetap. Bangun malah nanti ngendikannya tentang kulo. Ini kisah nyata. Gue ngepasno kitab teman-teman ya malah koyo ora NU. Dulu saya itu iskal. Tapi ternyata betul. Fathul Mu'in itu ngeritik enggak sholat nisfu Sa'ban? Ngeritik. Iya enggak? Siapa yang setengah hafal Mu'in? Itu ngeritik sekali sama sholat nisfu. Tapi kita sebagai muridnya Mbah Mun, muridnya Mbah Turehan, muridnya guru-guru kita lah. Kita di Kudus muridnya Mbah Saroni, muridnya Mbah Arwani. Guru-guru kita punya tradisi sholat. Itu enggak apa-apa. Itu yang dibaca Mu'in ngendikan wiridan ba'da sholat, Mu'in ngendikan sirron apa jaron? Sirron jelas. Tapi kita adatnya jaron. Jadi mulai dulu kita ini biasa kitab yang kita pegang ya tetap Mu'in. Tapi dalam banyak hal ya kita tidak ikut. Apa? Tidak ikut. Karena kita melihat ahwalul masyayikh. Apa melihat ahwalul masyayikh. Kalau sampean mbek misanan itu ajnabiyah ta ora? Ajnabiyah misanan oleh dirabi, berarti tidak mahram. Berarti kena misanan tangannya wudu ta ora? Wudu. Tapi guru-guru kita biasa jagungan mbek misanan. Tapi tentu nak demek ya tetap wudu. Tapi artinya enggak se ekstrim sama ajnabiyah yang lain. Ojo kok terus kowe pepe ketemu misanan iki ajnabiyah terus melayu diundang. Mas apa ning ndi? Ngumerem haram. Sakjane cara hukum iya, mene nek misananmu ayu. Gak umumnya wong mek misanan itu kan kayak dulu. Kita fair secara fikih ajna iya, bela demek yo gatal. Tapi guru-guru kita yo tentu ya nak demek gatal tentu, tapi adatnya tetap tidak sepersis ajna. Karena ya mulai dulu IP ayo, IPM itu mahram apa enggak? IP dulure bojo. Enggak kan? Ajnabiyah. Tapi secara adat wong BIP kan rodok biasa. Ojo tuku sak kamar ngono. Maksudnya rodok biasa iku cara kadang yo mapak, kadang ya mbok aku jano. Contohnya kok nganti bojano. Mergo nak mobil kan iso arep ambek iki contohnya sepeda motor. Wah. Parah iki. Napas bayune elek adik ayu. Apa ora kowe ndonga bayune mati. Enak lho sampean. Ojo contohnya aja gonjek mobil. Oh enak lho. Karena ndak semua orang soleh kaya Allah dari bahaya. Enak contohnya aja gonjekno mobil. Enak gonjekno bahaya. Kan akeh kan sing mbok rabi elek terus coba yune adike. Adike ayu. Kan yo ngenes apa? Mulane ana wong ngeduli ku muga-muga ya takdir tenan. Orang muga tuh ya Allah ini gimana. Nah, tapi Rasulullah niku kalau cerita, Rasulullah kan garwane Sayyidah Aisyah. Itu sama Asma itu ya biasa. Maksudnya biasa itu tidak se ekstrim dengan ajnabiyah yang lain. Karena Asma dilure. Jadi kamane itu
setahu saya Mbak Mun guru-guru kita nabi IP ini ya tidak se ekstrim, maksudnya tidak sejauh kalian ajnabiyah yang lain. Karena adat kita itu IP ya kaya gitu. Meskipun contohku mobil ya, contohnya ada sepeda motor, karena tadi. Terus begitu juga nyun sewu anak konco kula nu ada santri kata putri. Kadang anak konco kula tenan. Jadi kula delok itu piye anak konco akrab. Itu sama ketika Rasulullah mau hijrah. Asma ini kan putrinya Abu Bakar. Sebelum jadi ipar itu kan putrinya Abu Bakar. Hanya dengan status putrinya konco. Asma itu kan punya dua status. Zaman hijrah statusnya kan hanya putrinya konco. Setelah Nabi menikah Aisyah baru statusnya IP. Kena ngalim nantinya ini bentak gitu, warai. Nah, ketika Asma sebagai putrinya konco, Asma itu yang melok ribet noto perbekalan apa? Hijrah. Tapi Nabi Allah, ini mau wedok konwiri. Mereka putrinya konco dan ada Abu Bakar di situ. Artinya mulai dulu ya ada adat, ya ono bedane lah, mosok anak konco wedok sowan kowe terus dia mesti ono bedane daripada sama sekali tidak kenal. Jadi dan ini kalau cerita jadi apa? Kowe jauh terus pukul rata sama-sama ajnabi ya. Nah, misalnya ada kiai ikhtiyat, itu nabi terus kita ada nabi rawan fitnah. Nggih monggo nek sama nabi ikhtiyat ngono manjen ke daftar wali. Cuma kula sebagai ahli fikih, sebagai menekuni fikih. Mbok dadi ahli ora pokoke kula nekuni timbang sampean kan nekuni kula. Mbok nak keselip sampean ya ora ro. Paling ngenteni aku mati terus kowe sinau tenanan. Kok iku mbok kasih ora. Ini intinya itu ya Rasulullah itu ya sebagai figur yang sesuai fitrah manusia. Mosok anake kanca ambek ora anake kanca apa? Kan wajar misalnya Asma sebagai putri Abu Bakar, Rasulullah ke hijrah, cara wong Jawa melok nata-nata. Kayak kula iki ada putri. Kula iki biasa misalnya gede hormat ambek kiai atau Gus, anak kula melok nata-nata kerdus apa untuk hormat jawan-jawani atau ngatur. Ya, sama seperti Rasulullah ketika hijrah dengan siapa? Abu Bakar, Asma, derek-derek noto. Bahkan nyuwun sewu sampai sabu itu dicoplok. Jadi ketika Rasulullah badhe nite unta yang satu untuk Rasulullah, yang satu untuk perbekalan. Ternyata karena jenenge hijrah ora kesusu, napa? Kesusu. Dadi gawa makanan, gawa bekal tapi ora gawa taline. Ya gawa bekal tapi mboten-mboten napa? Tali jenenge kesusu. Akhirnya terus bingung kan? Wah itu piye ditaleni piye ngonto nak mobil kan gampang dapat bagasi. Kowe ora tau mikir kok bocah tuh warai. Mobil nak kudu calon-calon bagasi ini kan unta. Unta ibil menang ora bahasa Arab unta. Bakor kamel itu. Kok camel ora ro. Macam apa? Camel kok kamel kok ora ro. Iku akhirnya Sayyidah Asma itu terus cara jawabannya Abu Bakar JS itu dong nganggo sabukmu. Karena perempuan Arab kan pakai jubah terus tentu apa? Pakai ikat pinggang. Akhirnya hati ini takut terus Nyon Sewu Sayyidah Asma mengeluarkan apa? Sabuk. Sabuk itu bisa ora kok kalep atau apa sing larang itu. Ya ora mungkin ya kain yang tebel atau apa, pokoknya dipakai pengikat terus disuwek dadi loro. Suwek dadi loro iki yang satu tetap dipakai Asma, yang satu dipakai ngapa ngerangkai atau naleni bekalinan. Sehingga Asma gelar apa zatin litokon. Paham ya dengan kitab-kitab Asma gelar apa? Zatin litokon. Ada sing muni zatin litok orang yang sabuknya dibelah dua. Yang satu untuk bekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang satu dipakai lagi. Nah intinya itu betapa Rasulullah itu luar biasa. Jadi orang kok bebek ya khusyuk terus, wah ya anak suan ini anak itu juga. Ya maksudnya ada se-ekstrim itu, maksudnya ya ada perlakuan beda. Meskipun kita niru Rasulullah seperti itu ya tidak mungkin untuk itu nafsu Rasulullah ndak ya tentu beda. Sekarang kan beda. Soalnya Nabi dia aku beda kok teman kok. Bocah kok GR teman. Menabe Nabi dia aku beda. Cocok banget. Maksudnya iso wae beda iku kusuk kowe timbang aku iso wae ora usah. Ora usah terus berarti Gus Bak sama ora beda ora kudu menang aku. Menang kowe yo lek urusan ngono kok. Kok terus awakane ora trimo. Biasa wae. Timbang aku beda iso wae kusuk kowe.
Baca takono alim itu. Wah, ora usah ditakono. Ya jadi kula suwun wae ngaji. Terus awalu manazala fil atimah di Makkah kula ajidu bima ufiya ilayya muharraman ala qaimi yatamuru ila yakuna napa maitatan saterusé. Jadi artinya gini, Islam itu tidak hanya mengajarkan tauhid tapi juga sesuatu yang dimakan. Betapa bangganya kita dengan Islam karena mengharamkan batak. Maitah itu napa? Artinya Islam ini sesuai fitrah manusia. Manusia tentu hidup itu ingin sehat, ingin afiah, ingin normal. Andai kan Islam mengenalkan batang, betapa malunya kita dan betapa bahayanya secara medis. Jadi makanya kalau suwun minta-mintanya saya, kowe iku bangga jadi aturan Islam. Justru maitah diharamkan itu satu kebanggaan terhadap Islam karena normalnya memang haram karena secara kesehatan buruk. Itu juga dibicarakan Islam, yaitu dia apa qul ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala qaimi yat'amuhu illa ayakuna maitatan aw damam masfuhan aw lahma khinzir. Jadi supaya kamu bangga lagi dengan apa? Islam. Jadi Islam itu yang mengatur makanan, termasuk mengharamkan apa? Maitah. Atau kaya wong Yahudi mau, mat batang sing mateni sapa, Mat? Allah. Ini kan orisinil, Mat. Orisinil kudune halal karena langsung dibunuh. Nabi itu problemnya kan gak iso fahisan mutafahisan. Nabi ra iso ngendikan elek. Dilatih yo ora iso, pancen didesain aksana nasi khalqa wa khuluq. Cara kowe kan gampang jawab. Dia dari kowe halal, tak pekno pangan. Nabi kan gak iso ngono. Mulane ada di kiai perkarane cangkem melek sithik-sithik ya pantes ae. Pomene kok kiai kowe kan gak kiai induk. Gak pati disorot publik. Wong iki dudutan wae kadang nasib apik kadang turun kan gak masalah. Misal sithik-sithik wong sing dipisoi ya perlu dipisoi. Lah iki nyual hukume pangeran. Tapi Nabi kan gak boleh seperti itu. Tapi setelah kita mengkaji ternyata luar biasa Islam itu mengharamkan maitah. Itu jadi Islam tidak hanya membawa tauhid tapi membawa apa aturan-aturan apa makanan. Terus wabil Madinah itu ketika di Mekah ayatnya kula ajidu, ketika di Madinah innama harrama alaikumul maitata terus wadama walahmal khinziri terus wama uhilla li ghairillahi. Kemudian Islam itu memaklumi kondisi emergensi. Makanya ada ayat famanit turroh. Karena kalau sesuatu itu haram permanen itu bahayanya ada kondisi darurat. Misalnya kamu jadi TNI hidup di tengah hutan. Kalau enggak makan sesuatu yang haram kamu mati. Maka Islam juga membicarakan kondisi emergensi famanit. Jadi ini enaknya Islam. Jadi ada kondisi normal, ada kondisi. Terus Quran bikin aturan ghairu baghi wala adin. Darurat yang dibolehkan itu yang kamu tidak melewati apa batas. Misalnya kamu di hutan enggak ada makanan lain kecuali barang haram. Yo tanduk. Wah, mumpung halal ya. Ya tidak bisa harus ghairu baghi wala adin. Kalau di fikih itu bikot fi sadirumki. Kiranya kamu hidup dengan makanan itu cukup mumpung halal terus. Harus mumpung halal. Tidak bisa, harus ada aturannya, ya Rabbal